Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di bab yang ke-10. Ini bab lanjutan dari bab sebelumnya berkaitan dengan penyembelihan. Bab la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh disembelih binatang untuk Allah di tempat disembelihnya binatang bukan untuk Allah Ta'ala. Yaitu maksudnya dalam bab ini maksudnya ketika kita pengen menyembelih binatang yang kita tujukan untuk Allah Ta'ala, berarti penyembelihan yang syar'i. Tetapi penyembelihannya di sebuah tempat di mana tempat ini biasa dipakai untuk menyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah Ta'ala. Kita menyembelih tujuannya untuk Allah, tapi di tempat kesyirikan di mana orang-orang musyrik mereka menyembelih binatang mereka di tempat itu juga ditujukan untuk berhala mereka, bukan untuk Allah Ta'ala. Sehingga walaupun kita menyembelih binatang untuk Allah, tapi di tempat yang biasa orang musyrik menyembelih binatang mereka di situ untuk korban kepada berhala, maka itu hukumnya juga tidak dibolehkan. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena mimbab musyabahah, karena akan menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Sehingga ini cabang dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya tidak boleh menyembelih binatang ditujukan untuk mengagungkan selain Allah Ta'ala. Ini bab inti. Cabang dari sini, kalau kita menyembelihnya untuk Allah tapi di sebuah tempat di mana tempat itu biasa orang musyrik juga menyembelih binatang mereka, tetapi ditujukan untuk berhala. Apa hukumnya menyembelih di tempat itu? Menyembelih di tempat itu hukumnya juga tidak dibolehkan. Tidak boleh menyembelih di tempat yang mana orang-orang musyrik mereka menyembelih korban mereka untuk berhala mereka di tempat itu. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi beliau membawakan satu ayat dan satu hadis di dalam bab ini. Ayat yang beliau bawakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-108. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la taqum fihi abada. Kalian jangan sholat di masjid itu. Dinamakan dengan masjid Diror, yang nanti akan kita sebutkan apa itu masjidnya. Kemudian yang kedua, an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwana. Ada orang, yaitu seorang sahabat, bernazar untuk menyembelih onta di sebuah tempat namanya Buwana. Ada sebuah tempat yang terkenal, tempat itu namanya tempat Buwana. Fasa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang itu datang ke Rasulullah bertanya, yaitu, ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk menyembelih onta di sebuah tempat namanya Buwana. Boleh enggak saya tunaikan? Ini nazarnya ketika zaman jahiliyah. Orang itu masih musyrik waktu itu. Nazarnya itu ketika masih kafir. Setelah itu orang itu masuk Islam. Akhirnya datang ke Rasulullah bertanya, yaitu, saya tunaikan enggak nazar saya Rasulullah? Maka Rasulullah tanya sama orang itu, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Di Buwana itu, Buwana, apakah di sana itu ada berhala dari berhala-berhala orang jahiliyah yang disembah?
Qalu la, maka sahabat itu mengatakan enggak ada ya Rasulullah. Di sana tidak ada berhala. Qala, maka Rasulullah bertanya, fahal kana fiha idun min a'yadihin? Apakah di sana ada perayaan? Tempat itu biasa digunakan untuk perayaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap agama mereka. Qalu la, maka para sahabat mengatakan enggak ya Rasulullah. Enggak ada perayaan ibadahnya orang-orang musyrik di sana, enggak ada juga ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, aufi binadrik, tunaikan sembelihan kamu, nazar kamu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi maksiatillah. Karena tidak ada nazar, yaitu tidak ada memenuhi nazar ketika bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bermaksiat berarti menyembelih di tempat yang di dalamnya ada berhala, atau tempat di mana di dalamnya ada perayaan orang-orang musyrik, itu termasuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada pelaksanaan nazar dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Demikian juga tidak ada nazar, tidak ada kewajiban memenuhi nazar di mana nazar itu manusia tidak mampu menjalankan. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini hadisnya sahih sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini. Intinya bahwa kita tidak boleh ibadah apalagi sampai tingkatan penyembelihan di sebuah tempat di dalamnya itu ada kesyirikan. Di dalamnya ada kesyirikan, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti mimbab tasyabuh, supaya kita tidak tasyabuh dengan orang-orang musyrik dalam tempat ibadahnya mereka. Sehingga intinya itu nanti, kenapa alasannya kalau ditanya, kenapa kita nggak boleh ibadah di sebuah tempat yang tempat itu biasa digunakan untuk kesyirikan. Itu tempat yang ini tempat kesyirikan, yang masih berjalan kesyirikan. Kemudian kita ibadah kepada Allah di tempat itu, walaupun kita nggak musyrik, kita nggak berbuat kesyirikan, tapi kita merayakan atau kita ibadah di tempat itu juga, maka itu hukumnya diharamkan. Ibadah di tempat itu diharamkan, kata para ulama, dengan dua sebab. Jadi alasannya ada dua sebab. Yang pertama, tawaki musyabahatil musyrikin, supaya tidak tasbih, yaitu musyabahah, yaitu kita itu tidak menyerupai orang musyrik dalam tempat ibadah mereka. Karena kita itu sama orang musyrik beda tata cara dan beda tempat. Jadi kita sama orang musyrik itu beda semua. Tidak boleh kita itu walaupun sama-sama kita itu walaupun beda dalam ibadahnya, tapi kita di tempat yang sama, nggak boleh. Tidak boleh satu tempat digunakan untuk ibadah bersama. Kenapa? Karena itu nanti akan tasyabuh terhadap tempat ibadah. Kita punya tempat ibadah sendiri. Tidak boleh kita beribadah di tempat di mana tempat itu masih digunakan untuk ibadahnya orang musyrik. Nggak boleh. Sehingga supaya tidak menyerupai dalam tempat ibadah. Yang kedua, alasannya yang kedua, kenapa tidak boleh ibadah di tempat itu, menyembelih di tempat itu nggak boleh. Tujuannya untuk saddud dzara'i. Tujuannya untuk memutus atau menutup pintu-pintu kesyirikan. Mungkin kita faham, kita yang punya ilmu faham. Tapi bagi orang yang awam nggak faham mereka. Ketika mereka melihat ustadz nyembelih di tempat itu, akhirnya orang awam akan mengatakan, wah itu ustadz saja menyembelih, berarti hukumnya boleh. Jadi ustadz itu, dia punya ilmu, sehingga dia bisalah membedakan ini yang syar'i, ini yang syirik bisa. Tapi orang awam tidak bisa. Orang awam tidak bisa. Maka ketika orang awam mereka tidak bisa membedakan seperti itu, maka bahaya kalau kita ibadah di tempat di mana tempat itu masih digunakan untuk kesyirikan. Kenapa? Nanti takutnya orang awam akan berdalih dengan kita ibadah di situ untuk melegalkan kesyirikan mereka. Karena terkadang orang awam itu standarnya bukan ilmu, standarnya adalah rujukannya ustadznya itu ibadah di situ berarti boleh. Nah, jadi mereka nanti standarnya seperti itu. Maka tujuannya untuk apa? Tujuannya kedua untuk saddud dzara'i, menutup pintu kesyirikan. Dan nanti ini berlaku umum, bukan hanya sembelihan saja, berlaku umum, termasuk juga sholat,
termasuk juga apa saja. Jika kita mau ibadah, tapi tempat ini masih bercampur, tempat ini masih digunakan untuk kesyirikan juga, maka kita tidak boleh ibadah di tempat itu. Kecuali kalau syiarnya sudah dihilangkan, syiar-syiar kesyirikan sudah dihilangkan, dan ibadah kesyirikan sudah nggak ada, maka itu boleh. Seperti misalkan ya, contohnya misalkan sholat id. Kita sholat id kan di lapangan. Terus bagaimana dengan lapangan, di mana lapangan itu juga dipakai oleh orang-orang musyrik juga dalam ritual ibadah mereka. Kecuali kalau perkara yang mubah, lapangan untuk main bola, lapangan untuk perkara-perkara yang mubah, enggak ada masalah. Tapi kalau masalahnya ini lapangan ini digunakan untuk orang musyrik, ya ibadah di situ, semuanya campur baur di situ. Bahkan di situ ada berhala-berhala yang ditempel di situ, berhalanya semua agama misalkan ada semua di situ. Boleh enggak kita itu mengadakan sholat id misalkan di tempat itu? Hukumnya enggak boleh. Hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita akan menyerupai nanti orang-orang musyrik dalam tempat ibadah. Yang kedua, untuk menutupi pintu kesyirikan supaya orang-orang yang awam tidak ikut-ikutan ibadahnya orang musyrik. Nanti orang akan meremehkan gara-gara masalah seperti ini. Akhirnya apa? Berarti nggak apa-apa kita itu satu ibadah, satu tempat ibadah dengan orang yang kafir kan nggak apa-apa kan itu. Kita katakan nggak boleh. Sehingga kita tidak boleh sholat di tempat itu. Kecuali kalau tidak ada syiar-syiar kesyirikan, berhala nggak ada, salib nggak ada, kemudian juga tidak ada ibadahnya mereka, perayaan mereka nggak ada, maka nggak ada masalah kita sholat id di tempat itu, hukumnya nggak ada masalah. Jadi ini berlaku umum, kaidah ini berlaku umum, bukan hanya menyembelih juga masuk, termasuk juga ya sholat, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga intinya di sini, intinya kalau kita pahami bahwa di dalam masalah menyembelih, yang menyembelih itu harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Penyembelihan yang ditujukan selain Allah, maka itu bentuk kesyirikan. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang masalah bahaya seseorang ketika menyembelih tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala. Itu termasuk kesyirikan. Bahkan kalau seandainya seekor lalat saja yang dibunuh ditujukan hanya untuk mengagungkan berhala sebagai sesajen, seekor lalat itu saja menjadikan orang masuk neraka jahanam, apalagi kalau ayam, apalagi sampai tingkatan kerbau, maka itu syirik akbar. Nah, sekarang masalahnya kalau sekarang kita tidak berbuat kesyirikan, tapi kita ibadah di tempat yang masih bercampur, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena nanti akan ada penyerupaan. Pertanyaan sekarang, terus bagaimana dengan sikap para pemimpin Islam sejak zaman dulu, yaitu para ulama-ulama salaf kita, sejak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu, kalau mereka menaklukkan sebuah negeri, ada sebuah negeri ditaklukkan, maka kaidahnya dalam sistem perang, kaidah dalam sistem perang, tempat ibadah tidak boleh dihancurkan. Demikian juga orang-orang yang sedang ibadah di tempat ibadah tidak boleh dibunuh. Itu sebuah peraturan undang-undang dalam peperangan Islam. Maka itu kalau orang berjihad dengan cara menghancurkan tempat ibadah, gereja atau yang lainnya, hukumnya haram, nggak dibolehkan. Karena tempat ibadah nggak boleh dirusak. Demikian juga orang-orang yang berada di tempat ibadah tidak boleh dibunuh. Dan itu sudah peraturan undang-undang jihad sejak zaman dulu. Karena memang Rasulullah tidak membolehkan. Maka siapa saja yang masuk di tempat ibadah, gereja misalkan, maka mereka aman. Tidak boleh dibunuh, ditumpahkan darah di tempat ibadah. Nah, terus nanti bagaimana tempat ibadahnya ini? Misalkan gereja, ada negerinya orang kafir, orang Kristen, ditaklukkan sama kaum muslimin, di sana ada gereja besar. Maka gereja tidak boleh dirusak. Demikian juga orang-orang yang di gereja tidak boleh dibunuh. Maka berarti ngebom gereja itu bukan jihad, itu kerusakan. Karena tempat ibadah nggak boleh dirusak. Nah, terus bagaimana dengan status gereja ini? Maka gereja disulap menjadi masjid, dialihfungsikan. Nah, itu ada di Turki itu masjid yang aslinya gereja, sampai sekarang masih ada, bangunannya pun masih ada, Hagia Sophia.
Itu gereja kebanggaan bagi Romawi zaman dulu karena bangunannya indah. Ketika ditaklukkan tempatnya sama Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, setelah itu Hagia Sophia dialihfungsikan sebagai masjid. Tapi untuk sholat di dalamnya, syaratnya harus dibersihkan semua simbol kesyirikan. Ketika masih ada kesyirikan, nggak boleh kita sholat di situ. Tidak boleh, maka dibersihkan, salib dibersihkan, kemudian patung dibersihkan, kemudian gambar-gambar dibersihkan semua. Setelah itu nanti disulap menjadi masjid. Nah, berarti kalau pertanyaan, berarti kan boleh kita sholat di tempat di mana kesyirikan itu ada di situ. Karena kan gereja ini dulu kesyirikan, maka kita katakan aslinya orang Kristen itu nggak berbuat kesyirikan. Aslinya itu mereka itu tauhid. Syirik itu kan baru muncul setelah itu. Karena akidah mereka itu akidah tauhid dulunya. Sehingga gereja yang mereka bangun itu aslinya dibangun untuk ketauhid, untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi ketika Trinitas mulai muncul di agama Kristen, akhirnya syirik itu masuk. Berarti Kristen itu bukan agama syirik dari awal, bukan. Kristen itu adalah agama tauhid. Setelah itu kemasukan syirik karena pengaruh orang-orang Yahudi yang memasukkan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kesyirikan itu bukan awal sebab mereka itu mendirikan gereja. Bukan, gereja didirikan untuk ibadah kepada Tuhan Bapa. Tapi lama-lama akhirnya muncul Trinitas. Sehingga apa? Sehingga kesyirikan itu munculnya belakangan, bukan awal-awal. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita itu, jadi beda nanti antara bab kita ini, bab yang kita bicarakan tentang masalah menyembelih di tempat yang di dalamnya itu ada kesyirikan, dengan kita itu sholat itu berbeda. Karena kalau sholatnya kita dengan sholatnya orang Kristen itu beda. Kita ada ruku, ada sujud, mereka nggak punya. Sedangkan menyembelih itu sama bentuknya, sama-sama menyembelih, nggak ada bedanya antara menyembelihnya orang Muslim dengan orang kafir, sama, nggak ada bedanya. Maka selama itu masih ada kesyirikan, maka Rasulullah tidak boleh menyembelih. Tetapi kalau kasusnya itu ini sudah dibersihkan kesyirikan, gereja ini sudah bersih, sudah tidak ada kesyirikan, maka boleh kita rubah alih fungsinya itu sebagai masjid. Hukumnya boleh dan hukumnya tidak ada masalah, dan itu yang diamalkan oleh ulama-ulama kita sejak zaman salaf, sejak zaman sahabat sampai sekarang seperti itu, dialih fungsikan sebagai masjid. Gereja-gereja atau tempat ibadah orang-orang kafir musyrik itu dialih fungsikan sebagai masjid. Nah, jadi intinya menyembelih, kita misalkan mau menyembelih binatang atau kita mau ibadah apa saja, jika dilaksanakan di sebuah tempat di mana tempat itu masih dipakai oleh orang musyrik juga, sama-sama kita itu mengadakan di tempat itu, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kecuali kalau orang musyrik sudah nggak pakai lagi, sudah tidak ada lagi, kemudian simbol-simbolnya kesyirikan sudah kita hapuskan, maka setelah itu hukumnya boleh. Tapi kalau mereka masih memakai tempat itu, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita punya kaidah. Yaitu kaidah kita dinamakan dengan kaidah al-wala wal bara. Kita harus wala, cinta kepada orang-orang yang beriman, dan syiar-syiar keimanan. Dan kita harus bara, berlepas diri dari kesyirikan dan simbol-simbol kesyirikan. Itu namanya akidah al-wala wal bara. Dan itu diambil dari surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Rasulullah. Dan itu perintah juga kepada kita semua, kepada umatnya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan menyembah juga Tuhan yang kita sembah. Wala ana abidu ma abattum. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Pertanyaan di sini, kenapa? Ya, kalau dalam surat Al-Kafirun itu ya. Kenapa sama Allah kalimatnya itu diulang 2 kali? Tapi dengan bahasa yang berbeda. Berbeda dengan orang kafir kepada kita. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak akan menyembah Tuhan yang kita sembah. Bahasanya beda. La a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud. Bahasanya itu dibedakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Di surat Al-Kafirun itu ya. Kata para ulama, kalimat la a'budu ma ta'budun
Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu berkaitan dengan tujuan. Sedangkan kalimat yang berikutnya, dan saya tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah, itu kita tidak akan, ya, kalau itu bicara masalah cara. Jadi ada dua yang kita berlepas diri. Tujuan kesyirikan mereka dan tata cara kesyirikan mereka. Ini fahami dua bahasa ini ya. Jadi di surat Al-Kafirun, kalau kita fahami ya, kita baca ayat itu, kita disuruh berlepas diri dari orang musyrik dua perkara. Dua perkara. Yang pertama, atau kalau semuanya tiga sebenarnya itu. Pertama orangnya, qul ya ayyuhal kafirun, orang kafirnya, orang musyriknya kita berlepas diri. Yang kedua, tujuan kesyirikan mereka. Mereka itu menyembah siapa? Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembahnya kuburan, ada yang menyembahnya batu, ada yang menyembahnya pohon. Apa yang mereka sembah, kita berlepas diri. Kita berlepas diri. Yang ketiga, dan kita juga berlepas diri dari tata cara kesyirikan mereka. Mereka ibadahnya dengan berhala mereka itu seperti apa? Oh, mereka pakai tepuk tangan misalkan. Kita berlepas diri. Ini bukan cara kita menyembah Tuhan kita. Oh, mereka memakainya api medianya. Kita nggak bisa ikut-ikutan dalam masalah ini karena kita punya cara sendiri. Sehingga kita tidak boleh menyembah Tuhannya mereka, orang-orang musyrik. Demikian juga syiar-syiar kesyirikan mereka, baik itu tempat atau tata cara atau sistem atau metode, termasuk gaya pakaian. Tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Contohnya misalkan ya ketika azan. Kenapa kok ada syariat azan? Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, syariat azan itu malah bukan dari Rasulullah. Yaitu bukan Rasulullah yang mendapatkan wahyu lafaz azan, itu malah bukan. Tapi malah seorang sahabat yang bermimpi namanya Abdullah bin Zaid. Jadi Nabi Muhammad bikin Masjid Nabawi. Setelah selesai Rasulullah bingung bagaimana cara memanggil para sahabat untuk sholat jamaah. Akhirnya para sahabat dikumpulkan rapat. Bagaimana pendapat kalian, kita manggil orangnya itu dengan cara apa? Akhirnya ada di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tiup trompet ya Rasulullah, supaya nanti orang tahu kalau kita itu mengadakan sholat jamaah. Rasulullah, jangan, itu kebiasaan orang-orang Kristen. Akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tabuk gendang? Kalau kita namanya apa? Beduk, ya itu. Gendang atau beduk, supaya orang-orang itu tahu kita itu mau sholat jamaah. Rasulullah mengatakan, jangan, itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalakan api ya Rasulullah, api besar, api unggun, sehingga orang tahu kalau kita itu mau sholat jamaah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan, ini kebiasaan orang-orang Majusi. Akhirnya bingung, terus gimana ya Rasulullah? Rasulullah pun juga bingung juga, belum mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Sampai selesai rapat pun nggak sepakat mereka bagaimana cara memanggil orang sholat jamaah. Malam harinya ada seorang sahabat yang bermimpi, namanya Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi, dia mau berangkat ke pasar, intinya mau beli, ditanya sama malaikat, ketemu sama malaikat di tengah jalan dalam mimpi ini. Akhirnya ditanya, wahai Abdullah bin Zaid, kamu kemana? Saya mau ke pasar. Mau apa? Saya mau beli trompet untuk manggil orang-orang sholat jamaah. Maka malaikat katakan, jangan. Nah, terus bagaimana kalau saya beli gendang, beduk? Nggak boleh. Jangan. Bagaimana kalau saya nyalakan api? Nggak boleh. Terus apa yang harus saya jalankan? Maka diajarkan lafaz azan. Panggillah orang-orang muslim dengan azan, Allahu Akbar, dan yang sampai selesai. Akhirnya ketika bangun langsung orang ini, Abdullah bin Zaid, datang ke Rasulullah cerita, ya Rasulullah, saya mimpi dengan mimpi yang aneh ya Rasulullah. Yaitu saya, dalam mimpi saya diajarkan sebuah kata, kalimat untuk memanggil orang sholat jamaah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tanya, apa yang kamu dengar? Lafaz azan, Allahu Akbar, sampai selesai. Maka Rasulullah mengatakan, mimpi kamu itu benar. Mimpi kamu itu benar. Ajarkan lafaz-lafaz yang kamu dengar dalam mimpi itu kepada Bilal. Fa innahu anda minka sautan, karena Bilal suaranya lebih lantang daripada kamu. Akhirnya diajarkan lafaz itu kepada Bilal, langsung Bilal naik ke atas loteng. Itu azan pertama, sampai sahabat saya bingung, ini apa nih lafaz seperti ini. Mereka nggak tahu juga kalau itu untuk salat jamaah. Ketika dilantunkan azan, Umar bin Khattab kaget juga di rumah, langsung bergegas.
Ke Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya juga yaitu mimpi seperti ini juga ya Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, alhamdulillah ketika mimpi para sahabatku benar. Gitu. Sehingga menunjukkan apa? Di sini kalau kita pahami di sini, Rasulullah tidak mau tata cara ibadah kita itu ada ya embel-embelnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Walaupun cuma masalah panggilan nggak boleh. Masalah panggilan, masalah pakaian nggak boleh. Bahkan masalah penampilan saja kita nggak boleh. Maka Rasulullah mengatakan, panjangkan jenggot kalian dan potonglah kumis kalian. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak mau memanjangkan jenggot mereka. Masalah itu saja sampai kita itu disuruh menyelisih mereka. Khaliful majus, selisih orang-orang majusi, selisih orang yang Yahudi. Yaitu kenapa? Karena kita nggak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Pak, masalah tata cara, misalkan ini, ibadahnya orang-orang Kristen di gereja itu dengan cara musik-musikan. Itu ibadahnya mereka. Itu ibadahnya mereka. Tapi kalau ibadahnya orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tawaf di Ka'bah, waktu itu dengan siul dan tepuk tangan. Sampai Allah tersebutkan, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadahnya orang-orang mereka kafir Quraisy ketika di Ka'bah kecuali siulan dan tepuk tangan. Nah, terus bagaimana ibadahnya kita? Ibadah kita sudah jelas. Zikir kita itu tidak boleh diangkat suara, demikian juga tidak boleh lirih. Tengah-tengah, wabtaghi baina dzalika sabila. Allah telah mengatakan cari pertengahan. Tidak boleh kita itu mengikuti mereka, apalagi sampai dilakukan, apalagi sampai joget-joget, dan ya itu bukan ibadah kita. Walaupun memang Rasulullah sudah mengabarkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Pasti umat-umatku di akhir zaman akan mengikuti cara ibadahnya orang kafir. Caranya, walaupun tujuannya untuk Allah, tapi caranya nggak ada bedanya dengan caranya orang-orang kafir dalam menyembah Tuhan mereka. Sehingga itu fahami ya. Jadi kita ini punya Tuhan sendiri. Tuhan kita beda sama Tuhannya orang kafir dan musyrik. Demikian juga kita punya tata cara sendiri dalam menyembah Tuhan kita. Nggak boleh kita ikut-ikutan dengan orang kafir cara menyembah Tuhan mereka. Kita punya Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Kalau mereka ikut-ikutan sama kita, terserah urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau seandainya mereka misalkan menghormati kita, sehingga di hari raya kita, mereka datang ke kita mengucapkan selamat, selamat hari raya Idul Fitri. Itu urusan mereka. Dan kita nggak butuh ucapan selamat mereka, karena kita nggak butuh doanya mereka. Tapi bukan berarti kalau mereka itu mendoakan kita di hari raya kita, kalau mereka punya hari raya, kita doakan juga selamat hari Natal. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak boleh mendoakan orang kafir, kecuali dengan satu doa, doa mendapatkan hidayah. Selain itu tidak dibolehkan. Kalau orang mengatakan, kan ini toleransi, kan kita saling menghormati. Toleransi itu ada batasannya. Bukan caranya seperti ini, masuk gereja, kemudian kita ibadah kepada Allah di gereja itu, selama gerejanya masih aktif nggak boleh. Tidak boleh. Apalagi kita ikut menjaga gereja, bukan tugas kita menjaga gereja, ada kita punya pemerintah yang menjaga. Kita nggak mengganggu gereja, nggak boleh ganggu gereja, nggak boleh. Tidak boleh. Orang Muslim tidak boleh ganggu gereja. Apalagi sampai merusak gereja nggak dibolehkan. Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina, ketika Palestina jatuh di tangan kaum muslimin, Umar bin Khattab bikin sebuah peraturan negara, undang-undang negara yang dinamakan dengan Al-Uhdah Umariyah. Terkenal sampai Imam Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in membahas kitab ini. Yaitu undang-undangnya dibikin sama Umar di Palestina. Yaitu apa undang-undangnya itu? Setiap orang bebas mengamalkan agama masing-masing. Yang Yahudi, yang Kristen semuanya aman, tidak boleh saling mengganggu. Dan itu menunjukkan apa? Islam itu nggak usah ditanya masalah toleransi. Islam itu adalah agama yang paling toleransi. Sehingga di negeri Islam, orang-orang kafir mereka hidup nyenyak di tempat kita. Belum tentu orang-orang Muslim bisa hidup nyaman di negara mereka. Itu belum tentu. Kalau orang-orang kafir tinggal di negeri kita aman. Tapi kalau kita itu dipaksa untuk ikut ke gereja mereka atau menjaga gereja mereka, bukan seperti ini kita toleransinya. Biarkan itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kita. Kita toleransi, kita hormati mereka. Kita hormati mereka, kita nggak mengganggu mereka dalam ibadah mereka. Tetapi jangan kita dipaksa untuk mengikuti ibadahnya mereka. Kita punya Tuhan kita. Kita punya agama sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kayak kita punya agama, kalian punya agama. Ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tapi tidak boleh saling memaksa untuk ikut bersama-sama. Sehingga intinya kalau tempat ibadahnya itu sudah dibersihkan,
Walaupun itu dulunya simbol-simbol kesyirikan. Sudah dibersihkan, sudah tidak ada simbol kesyirikan. Kemudian kita ibadah kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada masalah di tempat itu. Tapi kalau simbol kesyirikan masih ada, ritual kesyirikannya masih ada, perayaannya masih ada, maka hukumnya tidak dibolehkan. Ayat yang dibawakan oleh penulis yaitu berkaitan tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, namanya Masjid Diror. Yaitu ada masjid di zaman itu dibikin sama orang-orang munafikun, dinamakan dengan Masjid Diror. Kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk sholat di masjid itu sebagai rekomendasi. Kalau Nabi Muhammad berhasil sholat di masjid ini, berarti kita aman. Walaupun itu jadi markasnya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Jadi masjid ini sebenarnya dibikin untuk menyaingi Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama kali yang dibikin oleh kaum muslimin. Kan masjid pertama kali yang dibikin sama kaum muslimin itu kan Quba. Setelah itu baru Rasulullah lanjutkan hijrahnya sampai ke dalam jantungnya kota Madinah. Setelah itu nanti Rasulullah bangun Masjid Nabawi. Tapi sebelumnya bangunnya itu Masjid Quba. Jadi Quba lebih awal daripada Masjid Nabawi. Nah, ketika kaum muslim punya masjid sebagai tempat markas kumpulnya mereka, maka orang-orang munafik itu enggak terima. Mereka pengen menyaingi. Akhirnya mereka bikin masjid dekat sama Quba. Dan mereka pengen atau melobi Rasulullah untuk sholat di dalamnya. Rasulullah pun juga enggak apa-apa, karena belum mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Sampai akhirnya nanti selesai perang Tabuk, masjid sudah dibangun, masjidnya mereka sudah dibangun. Pengennya mereka itu Nabi Muhammad sholat, nanti setelah sholat, selesai. Yang penting orang-orang muslim tahu kalau ini masjid. Di dalamnya nanti sebagai markas kumpulnya orang-orang munafik. Ya, jadi orang munafik sebenarnya tidak mau sholat di Quba atau Masjid Nabawi, nggak mau. Mereka ingin punya masjid sendiri sebagai tempat berkumpulnya orang-orang munafikun. Akhirnya mereka itu pengen Nabi Muhammad sholat di situ sebagai ya rekomendasi lah. Nabi Muhammad itu sebagai stempel saja gitu. Setelah itu Nabi Muhammad nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting ini jadi markas kita, diakui masjid ini. Maka ketika selesai perang Tabuk, Rasulullah diminta lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan janji engkau yang pengen sholat di masjid kita bikin ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, iya nanti kita sempatkan waktu untuk sholat di sana. Karena Rasul itu memang orangnya muda. Apalagi kalau belum datang larangan dari Allah Ta'ala. Rasul itu biasanya muda. Akhirnya ketika Rasulullah sudah mau berniat untuk berangkat, diturunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Sampai 109 nanti. Nanti sampai panjang, nanti sampai 110. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang membuat masjid sebagai diror itu sebagai ancaman bagi orang muslim. Wa kufran sebagai bentuk kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin dan untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu dan sebagai kekuatan, membangun kekuatan untuk melawan Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna in aradna illal husna dan mereka bersumpah di depan engkau ya Muhammad bahwasanya mereka itu pengen berbuat kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya mereka para pendusta. Nabi Muhammad enggak tahu kalau mereka itu motifnya seperti itu. Rasul enggak tahu. Rasul itu orangnya orang baik. Sehingga beliau itu melihat zahirnya saja. La takum fihi abada. Kamu jangan sekali-kali sholat di tempat itu ya Muhammad. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Sebuah masjid yang dibangun dengan ketakwaan sejak hari pertama dibangun, yaitu Masjid Quba. Ahaqqu an taquma fihi, lebih layak kamu sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, di dalam Masjid Quba banyak laki-laki yang ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin. Apakah orang yang membangun masjid di atas pondasi ketakwaan dari Allah dan ridhonya itu lebih baik daripada orang yang bikin masjid dengan pondasi di jurang neraka jahanam? Fanharo bihi fi nari jahannam, akhirnya bangunan itu roboh
Setelah itu mereka berjatuhan di neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. La yazalu bunyanahumul ladzi banu ribatan fi qulubihim. Sesungguhnya bangunan masjid yang mereka bangun senantiasa menambah kemunafikan mereka dalam hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali jika hati mereka sudah terputus. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Akhirnya nanti setelah turun ayat ini, langsung Rasulullah perintahkan para sahabat untuk membongkar. Masjid itu dirobohkan, masjid Dirar, dan sama Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, setelah itu dirubah fungsinya menjadi tong sampah. Sehingga tempat membuat sampah itu di situ. Setelah itu dirobohkan oleh para sahabat. Akhirnya setelah itu orang munafik tidak ada lagi tempat untuk berkumpul, untuk menguatkan kemunafikannya mereka. Ya, azan dulu. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi ayat yang dibawakan oleh penulis berkaitan tentang Masjid Dirar. Walaupun Masjid Dirar itu tempat mereka menamakan masjid, tetapi ketika dibangun dasarnya untuk kesyirikan, untuk kekufuran dan untuk melawan Allah Ta'ala, maka Rasulullah tidak boleh sholat di dalam, walaupun sholatnya untuk Allah Ta'ala. Nah, itu yang dimaksudkan atau yang diinginkan sama penulis itu. Sholatnya untuk Allah, tapi dikerjakan di masjid yang dibangun untuk kekufuran, itu saja nggak boleh. Nah, jadi alasannya itu. Maka demikian juga orang menyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang di dalamnya itu ada simbol-simbol kesyirikan, itu juga berarti hukumnya tidak dibolehkan. Dan itu nanti juga sebagai isyarat kepada kita juga bahwa Nabi Muhammad, beliau juga manusia biasa, yang beliau tidak tahu isi hati orang. Sehingga Rasulullah pun juga tidak tahu mana yang munafik nggak tahu. Itu munafik itu urusan hati. Kecuali ketika Allah sudah memberikan wahyu kepada beliau. Sehingga Rasulullah tahu siapa orang-orang munafik itu tahu dari wahyu. Tapi Rasulullah itu orangnya itu lembut, apalagi kalau belum ada larangan. Sehingga sering sekali nanti Nabi Muhammad ditegur sama Allah Ta'ala, saking semangatnya beliau untuk memberikan hidayah kepada orang. Ya, namanya dai, namanya seorang ustadz atau namanya nabi. Oleh itu sampai Allah Ta'ala kasih rekomendasi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anattum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah itu ingin sekali menyelamatkan orang. Selama masih bisa bermanfaat, belum dilarang sama Allah Ta'ala, Rasulullah akan menjalankan. Ketika pamannya beliau meninggal, Abu Thalib, Rasulullah mengatakan, la astaghfirannaka, wahai pamanku, saya akan doakan engkau terus supaya Allah memaafkan engkau selama saya belum dilarang. Akhirnya Rasulullah doakan sampai akhirnya turun ayat teguran, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Enggak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan pengampunan bagi orang-orang kafir. Setelah itu baru Rasulullah diam. Tapi sebelum dilarang Rasulullah doakan. Kenapa? Rasulullah bisa memberikan manfaat hatta walaupun untuk doa. Demikian juga nanti ada kisah-kisah yang menunjukkan Rasulullah itu Masya Allah orangnya lembut. Beliau itu orangnya pemaaf, walaupun kayak apalah kerusakannya mereka. Ketika Abdullah bin Ubay itu gembongnya munafik, dan bagaimana dia itu membuat jengkel hatinya Rasulullah dan para sahabat. Ulahnya orang munafik lah kayak apa itu. Sampai mereka yang menuduh Aisyah sebagai pezina, Abdullah bin Ubay. Demikian juga dia yang mengatakan la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, orang yang paling mulia, maksudnya dia akan mengusir orang yang paling hina dari Madinah, yaitu Nabi Muhammad. Tapi bagaimanapun Rasulullah itu hatinya lembut sekali. Beliau enggak punya rasa dendam sama sekali. Akhirnya ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, kasusnya itu, anaknya Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah juga. Jadi anaknya itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya orang mukmin sejati. Beliau pun juga sedih ketika bapaknya itu menjadi gembong munafik. Akhirnya ketika bapaknya meninggal, Abdullah ini putranya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah,
bapak saya meninggal ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya engkau sholatkan, minimal engkau sholatkan ya Rasulullah supaya dosa bapak saya diampuni. Maka Rasulullah mengatakan afal, akan saya kerjakan, akan saya jalankan. Akhirnya Rasulullah berangkat. Sampai Rasulullah mau sholatkan, Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, ini orang munafik, gembongnya munafik gitu. Kenapa anda sholat kepada orang ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, selama saya masih bisa memberikan manfaat, ya saya akan berikan manfaat kepada siapa saja. Maka Umar protes lagi, nggak bisa ya Rasulullah, ini orang munafik, semua kita tahu dia munafik. Bukan seperti ini ya Rasulullah, engkau memberikan manfaat kepada dia. Akhirnya tetap Rasulullah pengen sholat. Rupanya Umar nggak terima memang waktu itu. Setelah itu langsung diturunkan ayat teguran bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja ditegur sama Allah Ta'ala. Yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah juga. Nanti di surat Taubah itu banyak teguran untuk Nabi Muhammad. Yang tadi teguran Nabi Muhammad untuk bapaknya ketika mendoakan untuk pamannya, itu juga di surat Taubah juga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Taubah ayat ke-84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Muhammad, kamu jangan sekali-kali sholat kepada orang munafik yang mati. Sama sekali enggak boleh. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburannya. Yaitu setelah dimakamkan, kita berdiri mendoakan, enggak boleh. Dan itu Allah yang melarang. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Mereka itu orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam kondisi mereka fasik. Sehingga kamu tidak boleh sholat lagi kepada mereka dan mendoakan mereka. Akhirnya selesai. Wes Allah melarang, selesai berarti. Nah, jadi intinya ini menunjukkan kelembutan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu luar biasa. Termasuk tadi ketika orang-orang munafik mereka bangun masjid, ya Rasulullah pengen mensolatkan, sholat di masjid itu. Tapi langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Nah itu orang-orang munafik biasanya kalau mereka tidak berangkat jihad, padahal mereka nggak punya alasan, nanti mereka datang minta maaf dan memberikan udzur. Rasulullah langsung ya diterima. Rasulullah diterima dohirnya saja. Nah itu nanti ada 3 orang yang itu semuanya ceritanya ada juga di surat Taubah. Semuanya di surat Taubah ini saya sebutkan tadi itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik yang memberikan alasan, ya Rasulullah maaf kita nggak bisa berangkat. Ya dimaafkan. Tapi Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah itu orangnya lembut. Orangnya itu lembut. Sedangkan 3 orang yang mereka datang matan, ya Rasulullah, kalau kita nggak punya alasan, kita salah ya Rasulullah. Kita nggak pengen seperti orang munafik yang ngomong kita itu punya alasan, padahal nggak punya alasan. Kita katakan ya Rasulullah kita nggak punya alasan. Akhirnya 3 orang itu akhirnya dihukum. Tapi akhirnya nanti taubat mereka diterima sama Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya di sini dalam surat yang kita baca ini menggambarkan bahwa kita nggak boleh ibadah kepada Allah tapi di tempat yang mana tempat itu syiar-syiar kekufuran ada. Nah, maka termasuk menyembelih di tempat di mana kesyirikan itu ada, nggak boleh. Walaupun menyembelihnya untuk Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang disebutkan oleh penulis, yaitu hadis dari Thabit bin Tuhaq radhiyallahu anhu. Ya, beliau menceritakan ada orang yang bernazar untuk menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Akhirnya Rasulullah bertanya 2 pertanyaan itu sebagai standarisasi. Walaupun menyembelihnya untuk Allah, tapi harus dilihat dulu kriteria tempatnya. Yang pertama, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah ada berhala jahiliyah yang disembah itu masih ada di situ? Kalau masih ada nggak boleh. Misalkan kita sholat di gereja. Di gereja masih ada salib, masih ada patungnya, maka kita nggak boleh sholat di situ. Oleh itu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, waktu itu kan karena Palestina itu masih di tangannya Romawi itu Kristen, sehingga simbol-simbol Kristen masih banyak. Maka Umar tidak mau sholatnya di Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Beliau sholatnya cari tempat yang lain, lapangan. Beliau sholat di lapangan. Kenapa? Karena simbol-simbol kesyirikan belum dihapus. Sehingga beliau sholat di situ. Nanti setelah itu baru berjalan waktu, akhirnya baru singkirkan pelan-pelan sampai bersih. Setelah itu nanti Masjidil Aqsa menjadi tempat ibadah. Sehingga intinya tempat itu masih ada simbol kesyirikan enggak? Kalau masih ada enggak boleh. Nyembelih tempat itu enggak boleh. Yang kedua, kalau tidak ada berhala, tidak ada salib, tidak ada patung. Yang kedua, kriteria yang kedua,
ada perayaan orang kafir di situ enggak? Perayaan ibadah. Perayaannya ibadah mereka, hari raya ibadahnya mereka lah itu. Kalau ada juga masih berlangsung juga, maka enggak boleh. Walaupun di tempat itu enggak ada patung, enggak ada berhala, tapi dijadikan sebagai tempat perayaan. Dinamakan dengan hari rayanya mereka. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahal kana fiha idun min a'yadihim." Apakah di tempat itu ada hari raya dari hari rayanya orang-orang musyrik di tempat itu? Maka para sahabat katakan enggak ada ya Rasulullah. Kalau ada berarti enggak boleh. Yaitu hari raya. Dan hari raya itu apa? Hari raya itu adalah hari yang dinamakan dengan Id. Id itu sesuatu yang kembali. Perayaan baik itu berkaitan masalah waktu atau tempat yang terus kembali setiap tahunnya. Setiap waktunya itu terus diulang-ulang. Perayaan untuk mengagungkan. Dan kata para ulama nanti standarisasi dinamakan dengan Id. Jadi Id itu nanti ada dua. Ada namanya Id makani, ada Id zamani. Id itu ada dua. Id yang berkaitan dengan waktu, yaitu setiap waktu diulangi waktu itu. Itu namanya Id yang berkaitan masalah waktu. Yang kedua, Id yang berkaitan masalah tempat. Tempat yang dituju. Nah, itu. Kata Imam Al-Qayyim beliau memberikan kaidah. Jadi ada dua nanti kriteria hari raya yang itu tidak boleh kecuali yang datang dari agama kita saja. Yaitu kaidahnya apa? Ma'tida qasduhu min zamanin au makanin ala wajhi ta'zim. Sehingga nanti itu ada dua kriteria. Yang pertama, kriteria yang pertama itu sesuatu yang diulang-ulang, dituju, yaitu sesuatu yang dituju dengan berulang-ulang. Baik yang dituju itu adalah waktu atau tempat. Jadi Id itu bisa waktu, Id itu bisa tempat. Ini kriteria yang pertama. Jadi dituju dan itu berulang-ulang. Setiap tahun sekali lah, atau 5 tahun sekali lah, atau apa. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, ala wajhi ta'zim. Dan ada pengagungan dalam hati terhadap waktu atau tempat itu. Jadi bukan hanya karena kita itu pengen makan-makan saja, bukan. Tapi ada sesuatu pengagungan. Dan pengagungan itu nanti jadi dasar agama. Atau dinamakan dengan dasar ibadah. Nah, jadi nanti kriteria ada dua. Wujudul qasdi fil i'tiyadi marrotan ba'da marrotin. Adanya sesuatu yang dituju, baik waktu maupun tempat yang itu bersifat berulang-ulang. Nah, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, iktiranu qasdihi bita'zimi lahu. Yang kedua, harus ada pengagungan dalam hati. Yaitu kenapa kok kita itu mengadakan tempat itu di tempat itu perayaan berulang-ulang? Karena orang itu mengagungkan tempatnya. Ini tempat mulia. Tempatnya nggak main-main ini. Sehingga kalau saya itu mengadakan di sini, itu saya bisa mendapatkan kedekatan, saya bisa mendapatkan pahala, saya bisa mendapatkan ini. Karena itu waktunya, karena waktunya atau tempatnya, karena ada ta'zimnya, pengagungannya itu. Nah kalau sudah seperti ini, maka nanti jatuh kepada perayaan atau hari raya. Ini bukan hari raya juga, bukan tempat raya juga, hari atau tempat. Karena dua-duanya itu termasuk Id. Maka yang tidak ada dalam agama kita itu hari raya yang sifatnya tadi dua ya. Yang sifatnya berulang-ulang, dituju berulang-ulang. Yang kedua ada segi pengagungan di dalam hati. Jadi kita itu mengagungkan kalau itu hari besar bagi kita. Hari raya yang besar, yang megah, yang kita itu sangat mengagungkan daripada hari-hari yang lain. Nah, itu namanya jatuhnya nanti hari raya. Hari raya yang sifatnya seperti itu dalam agama kita, kalau berkaitan masalah hari itu cuma dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, kalau sifatnya dua tadi ada, berarti itu nanti namanya hari raya yang bid'ah. Tapi kalau tujuannya untuk diulang-ulang tanpa ada pengagungan, tidak ada mengagungkan yang seperti kita itu mengagungkan hari raya, maka nanti itu masuknya budaya. Nah itu pernah ditanyakan juga sama ulama-ulama kita, syekh-syekh kita di Saudi, tentang masalah perayaan atau namanya itu kemerdekaan negara. Kan di Saudi, di semua negara adalah itu hari kemerdekaan lah itu. Makan-makan kita, kumpul di situ. Boleh nggak kita itu ada upacara misalkan itu? Boleh. Itu nanti masuknya bab adat. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan di dalam hati. Seperti pengagungan kita terhadap hari raya kita, hari raya mulia. Ya bukan.
Nah, jadi itu masuknya cuma mimba budaya. Ya. Tapi kalau ada sampai pengagungan atau menjadikan itu sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, nah itu nanti masuknya bisa mimba ibadah. Kalau itu nanti masuknya bid'ah. Ya. Atau misalkan gini, saya contohkan, itu juga menjadi masalah juga yang menjadi perdebatan juga oleh para ulama. Kalau seandainya misalkan saya hari lahir misalkan tanggal sekian, saya pengen ngajak orang makan-makan, takdir misalkan, boleh nggak itu? Kan itu diulang-ulang setiap saya lahir kan gitu. Itu termasuk hari raya nggak ini? Kalau menganggap ini sebagai bentuk saya menghormati hari rayanya saya, hari kelahiran saya sebagai bentuk kedekatan saya kepada Allah Ta'ala, ini hari yang mulia bagi saya mengagungkan dengan hati saya, itu jatuhnya ibadah, itu jatuhnya bid'ah. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya mumpung saya punya duit lah itu, ya saya kita makan-makan kan gitu. Nah itu nggak apa-apa. Kalau seperti itu nanti masuk bab budaya. Nah, jadi syaratnya itu ada dua tadi. Syaratnya itu ada dua. Jadi yang pertama ada tujuan yang dituju, baik waktu atau tempat, dan itu nanti dibiasakan. Yang kedua ada pengagungan dalam hati terhadap hari itu atau tempat itu. Nah, itu nanti masuknya bisa kalau itu hari raya. Nah, hari raya dalam agama kita itu kalau yang sifatnya tadi dua kriteria tadi yang disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim itu ada, berarti nanti itu raya. Nah, dalam kita itu ada dua. Ada id yang bersifat waktu, itu ada dua, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, id yang berkaitan masalah tempat, di mana tempat itu boleh kita tuju, walaupun kita itu jauh untuk merayakan di sana. Yaitu kita itu kayak mengagungkan tempat itu, kita tuju karena kita mengagungkan. Di kita itu hanya 3 tempat yang bisa digunakan untuk ini, itu hanya 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Di mana orang datang memang untuk mengagungkan tempat itu, tempatnya itu diagungkan gitu. Itu hanya 3 tempat, sehingga tidak boleh rehlah safar, la tusyaddur rihal illa ila salasi masajid. Tidak boleh dijadikan safar tujuannya itu untuk mengagungkan tempat loh, kecuali untuk 3 masjid. Kecuali kalau bukan tempatnya yang kita agungkan, tapi karena isinya. Contohnya saya berangkat ke Yaman misalkan untuk belajar, sampai susah payah kita berangkat ke sana. Yang kita tuju bukan Yamannya, bukan tempatnya itu barokah, bukan. Yang saya tuju adalah ilmunya, ulamanya yang saya itu pengen belajar ke sana. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang dituju itu tempatnya, karena menganggap tempat itu lebih hebat daripada tempat yang lain, tempatnya itu secara zatnya, lah itu di kita hanya 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu nggak boleh. Oleh itu ketika ada orang yaitu di zaman sahabat, akhir sahabat, ada orang yang menempuh perjalanan untuk mendatangi gua di mana Rasulullah mendapatkan wahyu di tempat itu. Dicegat sama Abu Hurairah, mau kemana kamu? Ya saya mau ke gua Hira. Ya, padahal safar jauh-jauh untuk menuju tempat itu. Maka beliau mengatakan enggak boleh. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh menempuh sebuah perjalanan panjang demi mengagungkan tempat kecuali untuk 3 masjid. Selain itu nggak dibolehkan. Kalau kita misalkan mengunjungi safar untuk mengunjungi kuburnya Rasulullah, boleh nggak? Kalau itu jadi tujuan nggak boleh. Tapi kalau itu sebagai pengikut, karena kita itu datang ke sana menuju Masjidin Nabawi. Masjidnya Nabawi itu dalamnya ada kuburnya Rasulullah. Sekalian kita itu pengen ziarah kuburnya Rasulullah, itu nggak ada masalah. Karena itu sebagai pengikut. Sebagai pengikut, bukan asal tujuan kita itu safar umrohnya itu untuk mendatangi kuburan Rasulullah. Kalau tujuannya untuk itu maka nggak boleh. Nah, tempat yang masih ada hari raya tadi, hari raya atau tempat perayaan, hari raya atau tempat perayaan orang kafir musyrik, maka berarti tidak boleh menyembelih di tempat itu. Itu tidak boleh. Jadi standarisasinya nanti ada 2. Ada berhalanya atau tidak tempat itu? Enggak ada. Yang kedua, perayaannya masih ada enggak? Perayaan kesyirikan. Kalau masih ada, enggak boleh juga. Walaupun tidak ada berhala. Tapi kalau tempat perayaan masih ada, enggak boleh. Setelah itu ketika dijelaskan bahwa ini semuanya enggak ada, maka Rasulullah mengatakan, aufi binadrik. Tunaikan nazar kamu. Karena tidak ada penunaian nazar dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, atau nazar yang manusia tidak bisa untuk mengamalkannya. Nanti berkaitan masalah nazar nanti akan disebutkan bab setelah ini.
yaitu bab yang ke-12, yaitu nazar, yaitu masalah nazar. Nazar itu nanti fikihnya seperti apa? Nazar yang dinazarkan untuk selain Allah Ta'ala itu nanti termasuk juga kesyirikan, termasuk bab kesyirikan. Nah, jadi intinya di sini intinya masalah kita menyembelih binatang, jangan sampai kita menyembelih binatang di tempat di mana orang-orang kafir menyembelih sesajen mereka di tempat itu. Tidak boleh bercampur. Sehingga kita itu harus beda sama orang kafir, baik beda tujuan ibadah, tata cara ibadah, tempatnya ibadah, kita juga tidak boleh bercampur dengan mereka karena kita punya tata cara sendiri. Ya, sampai sini. Nanti kita lanjut lagi di bab berikutnya, nanti masalah nazar. Nazar kepada selain Allah Ta'ala itu termasuk bentuk kesyirikan. Ya, sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.